Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1040 Ladang Semangka dihancurkan. Setelah menendang 2 kali, orang-orang yang berada di dalam juga tercengang. Mereka tidak pernah melihat kekuatan yang sebesar ini. Berdiri di dalam rumah, Jimmy Zhao tidak berani keluar atau membuka pintu, jadi dia bertanya di pintu. "Kalian siapa? Kalian ingin mencari siapa?" Leopard mengeluarkan IOU dan menaruhnya di mata kucing, kemudian berkata, "Kembalikan uangnya." Wajah Jimmy Zhao berubah. Ini adalah uang yang aku hutang pada Wiri, apa hubungannya denganmu?" Leopard mendengus dingin, "Sekarang uang itu adalah milikku, kamu telah berhutang dariku, aku memberimu waktu setengah hari, jika kamu tidak bisa mengeluarkan uangnya, maka kamu tinggal tunggu mati saja." Raut wajah Jimmy Zhao berubah menjadi sedikit jelek, dia tidak menyangka bahwa tindakan Wiri akan sangat kejam. "Aku tidak akan mengembalikannya, aku hanya akan mengembalikan uangnya kepada orang yang kupinjam, bahkan jika aku benar-benar ingin mengembalikannya, aku juga akan mengembalikannya kepada Wiri." Leopard mencibir, "Tidak ingin mengembalikannya, ya? Baik, kamu tunggu saja." Setelah beberapa menit, saudara Leopard membawa 2 ember besar yang berisi darah anjing dan menuangkannya langsung ke pintu. Setelah beberapa saat, bau busuk menyebar ke seluruh koridor dan bau di rumah Jimmy Zhao juga menjadi sangat tidak sedap. Dan darah merah di koridor terlihat sangat mengerikan. Leopard berkata dengan dingin, "Ini hanyalah sebuah peringatan kecil, kamu masih memiliki beberapa jam untuk mengumpulkan uang, sebaiknya kamu bertindak dengan cepat." Setelah berbicara, Leopard membawa orang-orang itu pergi. Jimmy Zhao berjongkok di rumah. Raut wajah ketiga anggota keluarga itu terlihat sedikit jelek. "Jimmy, kita kembalikan saja uang itu kepada Wiri." Jimmy Zhao mengertakkan giginya dan berkata, "Tidak. Kenapa aku harus mengembalikan uang yang kupinjam dengan kemampuanku sendiri? 500.000 yuan. Apakah kamu bersedia mengembalikannya?" Istri dan putra Jimmy Zhao juga merasa ragu. 500.000 yuan setara dengan penghasilan beberapa tahun mereka. Tentu saja mereka tidak ingin mengembalikannya. "Jangan khawatir, mereka itu hanya sedang menakut-nakuti kita. Jika terjadi masalah yang besar, kita hanya perlu pindah, lalu rumah ini dijual dan tidak akan ada orang yang bisa menemukan." Jimmy Zhao sudah membuat rencana, lihat saja siapa yang akan menang. Ketika Jimmy Zhao mendengar bahwa sudah tidak ada pergerakan di luar, dia diam-diam membuka pintu, berjalan keluar dengan hati-hati, kemudian menyiram beberapa ember air. Keluarga yang beranggotakan 3 orang itu mulai menangani tumpahan darah anjing itu. Setelah sekitar setengah jam, seorang tetangga datang dari bawah dan terkejut ketika melihat Jimmy Zhao sedang merapikan barang-barang. "Hei Jimmy, kenapa kamu masih sedang merapikan barang-barang? Ladang semangkamu sedang dihancurkan oleh orang-orang, cepat kamu pergi lihat." Jimmy Zhao terkejut sejenak. "Apa? Ladang semangka adalah usaha telaten keluarga mereka. Mereka hendak akan menjualkannya dan telah menginvestasikan banyak uang. Sekelompok orang ini malah menyentuh ladang semangka mereka. Nak, ayo pergi." Jimmy Zhao turun, hendak membiarkan putranya untuk mengantarnya. Ketika mereka turun, mereka tercengang ketika melihat mobil Toyota Prado mereka. Semua kaca pecah karena dipukul oleh palu. Keempat rodanya telah hilang, jok kulit di dalam semuanya tergores, lampu di luar semuanya pecah dan badan mobil telah tergores. "Mobilku!" Anak Jimmy Zhao menjerit, dia merasa sangat sedih sampai bisa meneteskan darah. Ini adalah mobil yang dia beli dengan pinjaman dan dia baru membeli mobil ini. Dia merasa sangat sedih karena mobilnya benar-benar telah berubah wujud. Ini adalah satu-satunya mobil di keluarga mereka dan yang paling mahal di dalam keluarga mereka. Ketika Jimmy Zhao melihat adegan ini, wajahnya juga menjadi sangat jelek. "Brengsek."
Sebuah keluarga beranggotakan 3 orang berkendara dengan traktor dan langsung menuju ladang semangka. Ketika tiba di ladang, mereka menemukan bahwa semua semangka telah diparut dan ada semangka yang hancur di tanah. Jimmy langsung merosot ke tanah, dengan tatapan kebencian di matanya. Mobil itu, ditambah semangka di atas tanah yang seluas beberapa hektar, harganya lebih dari 100 hingga 200 ribu yuan, ini semua adalah harta Jimmy. Pada saat ini, beberapa anak muda berjalan di sampingnya, yang semuanya membawa sepotong semangka di tangan mereka. Jimmy Zhao melihat Kak Leo dan yang lainnya, wajahnya sedikit berubah, dia berdiri dan melangkah mundur. Apa yang sedang kalian lakukan? Kak Leo mencibir, apa yang kita lakukan, apakah kamu tidak mengetahuinya? Bagaimana dengan uangnya, apakah kamu akan mengembalikannya atau tidak? Raut wajah Jimmy Zhao terlihat sedikit jelek, kamu telah menghancurkan mobilku dan menghancurkan ladang semangkaku, kamu juga harus membayar biaya kerugiannya. Kak Leo tertawa terbahak-bahak, haha, membayar biaya kerugian, aku akan membayar biaya kerugiannya. Tetapi kamu harus membayarku 500 ribu yuan terlebih dahulu. Jimmy Zhao mengertakkan giginya, melihat situasi saat ini, tidak mungkin untuk tidak membayar uang, cara Kak Leo ini terlalu kejam. Pertama-tama menuangkan darah anjing di depan rumahnya, lalu menghancurkan mobil dan juga menghancurkan semangkanya. Jika mereka terus bertarung dengannya, mungkin saja mereka akan kehilangan nyawa mereka. Jimmy Zhao mengertakkan giginya, mengeluarkan ponselnya dan mentransfer uang kepada Kak Leo. Sebenarnya, dia telah menghabiskan sebagian dari uang 500 ribu yuan. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah menghabiskan puluhan ribu yuan untuk makan dan minum, membeli pakaian dan berbelanja, membeli kalung emas dan semacamnya. Sekarang jika uang itu harus dikembalikan, maka dia harus mengambilnya dari tabungannya. Jimmy Zhao tidak memiliki pilihan selain mentransfer 500 ribu yuan ke Kak Leo. Setelah uang ditransfer, Jimmy Zhao berkata, Kak Leo, kamu telah menghancurkan mobilku. Kak Leo mencibir, kamu ingin aku membayar biaya kerugiannya. Tetapi aku tidak memiliki uang sekarang, begini saja, kamu tunggu beberapa hari, jika aku sudah memiliki uangnya, aku akan memberikannya kepadamu. Raut wajah Kak Leo berubah, dia bergegas berjalan ke hadapan Kak Leo. Kak Leo, kamu tidak boleh seperti ini. Harga semangka untuk hektar tanah ini lebih dari 100 ribu yuan dan biaya perbaikan mobil lebih dari 100 ribu yuan, totalnya mencapai 200 hingga 300 ribu yuan. Kak Leo menunjukkan tatapan main-main di matanya, oh, 200 hingga 300 ribu yuan, kan? Aku tidak memiliki uang sekarang, jika aku sudah memiliki uang, aku akan memberikannya kepadamu, tenang saja. Jimmy Zhao panik. Kak Leo, bukankah aku baru saja memberimu 500 ribu yuan? Bukankah kamu telah mengatakan bahwa kamu akan membayar biaya kerugiannya setelah aku mengembalikan uangnya kepadamu? Kak Leo berkata, benarkah? Apakah aku pernah mengatakan itu? Apakah kamu memiliki bukti? Begini saja, kamu dapat mencari rumahku, menuangkan darah anjing di pintu rumahku, lalu menghancurkan mobilku, kamu boleh mencobanya. Nada suara Kak Leo terdengar seperti sedang mengancam. Meskipun Kak Leo tidak ada apa-apanya jika berada di depan Thomas Qin, tetapi jika dibandingkan dengan orang-orang kecil ini, Kak Leo adalah orang yang besar. Beraninya warga kecil seperti Jimmy Zhao berani menyinggung Kak Leo. Bukankah itu sama saja seperti sedang mencari kematian? Jimmy Zhao juga telah mengerti pada saat ini, gawat. Kak Leo tidak ingin membayarnya. Pada saat ini, dia merasa sangat menyesal. Setelah kembali, Kak Leo menelepon Thomas Qin. Tuan Qin, aku telah mendapatkan kembali uang itu, apakah Anda lebih suka aku mentransfernya ke rekening Anda atau Anda ingin memegang uang? Thomas Qin berkata, tidak perlu, kamu bagi saja uang tersebut dengan saudaramu, kalian telah bekerja keras. Kak Leo tercengang sejenak. Tidak, kita tidak bekerja keras, Tuan Qin, kita tidak bisa menerimanya.
Thomas Kin berkata, ini tidak ada apa-apanya, terima saja. Kak Leo mengucapkan terima kasih berkali-kali. Kali ini kekagumannya pada Thomas Kin menjadi semakin dalam. Tuan Kin benar-benar sangat hebat. Umumnya, jika ada orang yang meminta bantuan mereka, orang itu akan mentraktir mereka makan, atau membagikan uang 3 hingga 5.000 yuan kepada mereka. Tetapi orang seperti Tuan Kin, dapat memberikan uang 500.000 yuan secara langsung, benar-benar orang yang sangat murah hati. Setelah memutuskan panggilan, Thomas Kin berkata kepada Wiri Wang dan yang lainnya. Paman Wang, jangan khawatir, uangnya telah diambil kembali. Keluarga Angelin Wang akhirnya dapat merasa lega, bagaimanapun juga, itu adalah uang Thomas Kin, jika tidak bisa diambil kembali, mereka akan selalu merasa sedikit tidak nyaman. Uang telah diambil kembali, semuanya merasa sangat senang. Evie Su membuka ponselnya dan tiba-tiba berkata, Angelin, coba lihat, mantan tetangga kita, Arya Liu sudah kembali, dia memotret tasnya di Moments, apa maksudnya? Angelin Wang melihat dan tersenyum. Dia sedang memamerkan tasnya. Evie Su mengerutkan keningnya, untuk apa memamerkan sebuah tas? Angelin Wang berkata, Elbu, kamu tidak mengerti, ini adalah tas LV. Satu tasnya seharga lebih dari 10.000 yuan, sangat wajar dia memamerkannya. Evie Su menarik napas dalam-dalam, astaga, satu tasnya seharga lebih dari 10.000 yuan, kenapa mahal sekali? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.